Jadi kesibukan guru itu dia sudah tidak fokus lagi untuk mengajar. Sementara tugas guru kan yang diutamakan itu adalah belajar, mengajar anak untuk dia tahu baca tulis, membimbing dia untuk jadi anak yang pintar dan cerdas. Tapi kalau tinggal ganti-ganti kurikulum, mana ada ketemu bisa mau bikin buat apa yang sebenarnya, toh? Nah, jadi akhirnya yang guru sibuk itu setiap saat adalah buat administrasi kelas. Lalu kalau sudah fokus dengan administrasi kelas, berarti sudah tidak fokus lagi di dalam kelas untuk melihat. Belum lagi guru kurang ya? Belum lagi keterbatasan guru. Untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, tergantung perkembangan anak-anak masing-masing. Karena dunia sekarang dunia global, dunia global. Tinggal anak itu dia memilih saja. Terang. Oke. Bagaimana Ibu? Oke. Iya. Halo teman-teman semua. Selamat datang di konten sharing kali ini bersama saya Dev Madel, dan juga di samping saya ada Ibu Kepala Sekolah. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita sharing atau berbagi buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Teman-teman, mungkin di sini teman-teman belum kenal siapa ini sosok beliau. Kalau saya secara pribadi kenal karena kebetulan salah satu murid dari Ibu juga. Beliau ini namanya biasa disebut Ibu Badidi. Nah, secara singkat, Ibu Badidi ini orang asli Lorang, dan beliau sudah mengabdi di sini sekian tahun. Nah, sebelum kita masuk terkait berapa lama Ibu tugas di sini mungkin kita langsung ke Ibunya, perkenalan singkat terkait nama Ibu dan sedikit cerita tentang masa kecil. Oh ya, mungkin Ibu kepada Ibu saya persilakan. Oke, terima kasih. Masa kecil saya hidup pas-pasan bersama orang tua. Ya mungkin barangkali orang tua kami juga kurang mampu, sehingga kami cukup merasakan penderitaan orang tua, sehingga kami berminat untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oh iya, perkenalan singkat terkait. Ya, perkenalan singkat. Nama saya Ibu Fransina Badidi, nama panggilan Ibu Sin, sering dipanggil Ibu Sin Badidi. Selama saya bertugas di sini sudah sekian tahun. Oke, dari tahun 1999 saya ditempatkan di SD Kristen Lorang. Jadi tugas saya selama di SD Kristen Lorang kurang lebih 24 tahun sampai di hari ini. Jadi banyak suka duka, susah senang kami telah menghadapi bersama-sama teman-teman. Sebagai guru yang sudah lama tugas di daerah terpencil, sebenarnya kendala yang sering dihadapi itu apa saja? Ya, banyak kendala yang sering kami hadapi, terutama itu tenaga gurunya kurang, kemudian siswa juga bermacam-macam variasi, walaupun siswanya sedikit, cuma terkadang ya karakternya beda-beda, tidak sama dengan orang di kota begitu. Jadi kendala banyak yang katong hadapi seperti itu sudah. Kadang siswa datang tepat waktu, terus diberikan pelajaran kurang terima dengan baik karena mungkin kurang tenaga guru seperti itu, sehingga kadang
kita menerima kendala seperti itu dari siswa pun orang tua murid. Jadi kalau yang Ibu lihat sendiri terkait dengan misalnya ada lulusan SD Kristen Lorang yang sudah selesai, lalu kuliah, lalu kembali, ada yang sudah bekerja, harapan Ibu kepada anak-anak alumni ini apa saja, Bu? Ya. Oke. Ya, banyak siswa yang ada yang kuliah, ada yang tidak, tapi yang saya harapkan dari yang sudah kuliah dan sudah selesai, mudah-mudahan dia pulang dan dia kembangkan dia punya minat, dia punya karakter, agar menjadi contoh yang baik bagi adik-adik masa sekarang. Ya mungkin lewat itu dia berpikir mungkin kalau kakaknya bisa, kenapa adik-adiknya tidak bisa. Jadi itu mungkin harapan agar mereka juga punya motivasi untuk maju ke depan, supaya ke depan mereka lebih baik lagi mungkin dari kakak-kakak yang sudah ada. Ya. Maaf, mungkin ini kita tarik sedikit ke belakang ya. Jadi terkait dengan masa kecil tadi, kapan Ibu memutuskan untuk menjadi seorang guru? Ya, kapan? Dan kenapa sampai Ibu memutuskan untuk jadi seorang guru? Pasti kan misalnya kadang kan ketika anak itu ketika dia mulai mau ambil satu fokus, misalnya dia kuliah tentang misalnya kayak guru, untuk guru atau apapun itu, pasti kan dia kadang orang tua bilang sembol ya, kok harus ikuti mau orang tua gitu. Misalnya kalau menjadi guru mungkin kerja di kantor atau apa, itu apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan pengen jadi guru, atau hanya karena dari orang tua gitu? Iya, oke. Atau ada faktor lain mungkin yang bikin kayaknya saya harus jadi guru supaya mungkin untuk desa saya, kedepannya saya mau buat sesuatu untuk desa saya, misalnya untuk mendidik adik-adik yang ada di SD Kristen Lorang atau apapun itu. Kira-kira kenapa sampai membuat Ibu memilih untuk mengambil profesi sebagai guru? Oke. Ya, yang tadi yang saya sampaikan bahwa lewat kerja keras orang tua, terus turut merasakan penderitaan orang tua, sehingga kita berpacu maju untuk membuat yang terbaik bagi orang tua dan masyarakat sekitar. Yang untuk menjadi seorang guru itu kayak tidak punya cita-cita untuk jadi guru. Tapi ketika selesai menamatkan SMP, maka waktu itu sekolah guru dibuka, yaitu SPG, sehingga kami berbondong-bondong ke sana. Ketika kami berbondong ke sana untuk bersekolah di sekolah yang jurusannya menjadi seorang guru, maka kami punya tekad bahwa kami harus menjadi seorang guru yang baik, yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama pribadi kita sendiri. Ya, waktu ditempatkan, kami punya tekad bahwa kami akan mendidik anak bangsa yang ada di Aru menjadi seorang anak yang pintar, walaupun kami waktu itu penuh dengan kesederhanaan. Tapi kami bertekad dan bekerja keras untuk memaksa atau berpacu maju dengan siswa untuk memimpin dia, membina dia menjadi seorang siswa yang baik. Dan menurut saya, ya banyak siswa yang kami bimbing selama bertahun-tahun ada di SD Kristen Lorang, pun di tempat yang dimana saya pernah bertugas di situ, ada yang sudah menjadi orang yang berguna, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai kantor, ada yang masih kuliah, yang sudah selesai kuliah tapi belum selesai. Jadi mudah-mudahan kami berdoa agar mereka mendapat menjadi dan akan berusaha menjadi seorang yang berguna untuk masa depan dan orang tua. Ya, terkait dengan selama pendidikan SPG ya tadi Mami bilang, dalam kuliah itu ada tidak sesuatu yang bikin kayaknya saya tidak bisa lagi lanjut kuliah atau bagaimana, atau apakah di saat yang Mami kuliah, apakah ada di saat Mami merasa kayaknya sudah tidak ada yang bisa saya harapkan lagi, misalnya titik terendah saat kuliah, ada tidak Mami? Ya, pada waktu itu yang tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan orang tua kan kurang. Ya, terpaksa yang kami bisa selesaikan adalah cuma tamatan SPG dengan satu harapan
bahwa ketika selesai SPG kami punya cita-cita akan menjadi seorang guru. Nah, akhirnya ya dari tes ke tes kami berhasil yaitu menjadi seorang guru yang sekarang sementara berhadapan dengan adik. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Waktu itu perasaan gimana ketika pada saat berjuang awalnya itu lumayan banyak tantangan, tapi kemudian saat itu yang ketika dengar kabar bahwa sudah ditetapkan untuk menjadi guru, itu bagaimana perasaan Ibu? Iya, ketika kami mendapat ijazah, terus punya pikiran bahwa saya harus punya tekad jadi seorang guru. Berarti ketika punya tekad menjadi seorang guru berarti bukan duduk berpangku tangan, pastinya kerja keras untuk mencari lowongan di mana supaya mendapat gelar guru itu. Gitu. Untuk mau melanjutkan cita-cita mau pergi kuliah ya tergantung tergantung kemampuan orang tua. Kan orang tua waktu itu kan terbatas dengan harga yang ya lumayan susahnya begitu. Jadi pasti yang punya cita-cita sudah menjadi guru SD sajalah. Yang penting dapat. Oh ya, ini terkait dengan mungkin kita masuk ke hal teknis dalam bidang pendidikan sendiri. Dalam bidang pendidikan itu kan tentunya yang jantung utama dari pergerakan terkait dengan membina anak-anak untuk menjadi cerdas dan sebagainya itu kan tentunya ada kurikulum Mamiuda. Itu kan mulai dari yang saya tahu dulu ada KTSP, K13, juga yang terakhir yang sekarang Merdeka Belajar yang diproklamirkan oleh Menteri yang sekarang. Nah, kira-kira menurut Ibu sebagai seorang guru yang sudah sekian lama mengabdi dan sudah melewati beberapa fase ini, yaitu beberapa kurikulum ini, apakah yang pertanyaannya jika pergantian kurikulum ini dalam waktu yang singkat, apakah itu akan berpengaruh atau tidak, misalnya ke gurunya? Entah mungkin kayak, kok ini kita baru kurikulum yang ini belum selesai sudah diganti dengan kurikulum ini. Kira-kira dari guru sendiri ada tidak merasa bahwa kan kita waktunya belum cukup untuk belajar untuk kuasai kurikulum ini, sementara kan anak-anak ini kan butuh yang jelas begitu. Ketika kurikulum ini ketika kita sudah mengerti betul, otomatis kan anak-anak ini bisa menyesuaikan juga dengan materi yang ada di kurikulum itu. Kalau menurut Mami Ibu, kira-kira kurikulum itu bagusnya diterapkan selama berapa tahun? Pertanyaannya, berapa tahun idealnya? Iya, ini kurikulum ini bertumpang tindih. Jadi KTSP masih lumayan lama. Masih berapa tahun kira-kira tuh menjalankan KTSP? Pertama dulu ya KTSP, kemudian yang kedua datang lagi K13. Nah, belum 1 tahun kayaknya sudah datang lagi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk ketiga kurikulum ini yang ketong jalankan hanya kurikulum KTSP, karena ketong berpikir perkembangan anak di kota tidak sama dengan perkembangan anak di desa. Karena ketika hari ini ketong datang dengan kurikulum kurikulum KTSP, besok lagi ganti, mana anak dia tahu, guru saja bingung. Ini yang mana yang ketong harus pakai toh? Nah, yang mana yang harus ketong pakai? Yang ini yang kurikulum K13 belum selesai, sudah pindah lagi di kurikulum K13. K13 belum selesai lagi, kita pindah lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kesibukan guru itu dia sudah tidak fokus lagi untuk mengajar. Sementara tugas guru kan yang diutamakan itu adalah belajar, mengajar anak untuk dia tahu baca tulis, membimbing dia untuk jadi anak yang pintar dan cerdas. Tapi kalau tinggal ganti-ganti kurikulum, mana ada ketemu bisa mau bikin buat apa yang sebenarnya toh? Nah, jadi akhirnya yang guru sibuk itu setiap saat adalah buat administrasi kelas. Lalu kalau sudah fokus dengan administrasi kelas, berarti sudah tidak fokus lagi di dalam kelas untuk melihat. Belum lagi guru kurang ya? Belum lagi keterbatasan guru. Jadi kesibukan guru itu dia sudah tidak fokus lagi untuk mengajar. Sementara tugas guru kan yang diutamakan itu adalah
belajar, mengajar anak untuk dia tahu baca tulis, membimbing dia untuk jadi anak yang pintar dan cerdas. Tapi kalau tinggal ganti-ganti kurikulum, mana ada ketemu bisa mau bikin buat apa yang sebenarnya toh? Nah, jadi akhirnya yang guru sibuk itu setiap saat adalah buat administrasi kelas. Lalu kalau sudah fokus dengan administrasi kelas, berarti sudah tidak fokus lagi di dalam kelas untuk melihat. Belum lagi guru kurang ya? Belum lagi keterbatasan guru. Ya. Jadi ya mau dikatakan berhasil juga tidak berhasil juga tidak, tapi intinya yang kita harapkan adalah anak itu dia bisa tahu baca, tulis dan hitung. Ketika kami yang ada di daerah terpencil, yang kami harapkan dari siswa hanya itu, yaitu baca tulis itu yang dia harus pahami. Masalah pengetahuan, masalah pengetahuannya itu nanti ketika dia sudah bisa, entah nanti dia sampai di SMP, baru nanti di guru di SMP yang akan rubah dia jadi apa, begitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang ketong guru SD yang bisa ketong harapkan dari siswa, yang bisa ketong terapkan dari siswa, terapkan untuk siswa ya itu baca, tulis, hitung. Jadi dasar yang kita tanamkan untuk siswa itu adalah baca, tulis, hitung. Mungkin sedikit tentang PKN sama agama tentu pasti itu selalu diutamakan. Iya, jadi yang diutamakan itu agama, terus bisa PKN, bisa juga bahasa Indonesia, karena kalau anak tidak tahu baca juga agak susah. Kalau anak tidak tahu baca tapi tidak bisa tulis juga sama. Betul. Ya, jadi intinya itu posisi guru-guru yang ada di desa itu intinya cuma 3 R tadi itu, baca, tulis, dan hitung. Nah, yang sisanya nanti dia rubah dia berdiri waktu dia ada di SMP, atau bisa juga ketika anaknya yang punya IQ bagus, berarti dia masih SD sudah lancar baca. Dan memang kebanyakan siswa SD Kristen orang tidak ada yang buta huruf. Nah, nyatanya ada yang satu di depan di samping ini sudah selesai kuliah tapi belum dapat kerja. Ya, mungkin itu saya yang bisa disampaikan. Mungkin sedikit tentang kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Mami Ibu, bagus tidak yang Merdeka Belajar ini? Iya, mau bilang tidak bagus atau bagus, ya tergantung lah. Karena sampai sekarang kan kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya kita cuma bisa ikut dia punya perkembangan, terus dia punya apa-apa, tapi untuk masuk untuk itu kan belum. Jadi mungkin tahun 2024-25 baru ya ketong nanti mulai masuk sedikit-sedikit untuk buat penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi paling tidak mungkin tidak menerapkan secara ikuti atau maksudnya secara administrasinya atau secara perdatanya, tapi secara mindset dan cara mengajar itu pasti sudah mengikuti yang K13 ya. Kita mungkin kayak di dalam ruang kelas mungkin tidak hanya informasi dari guru, tapi bagaimana ajak siswa untuk aktif dan sebagainya, itu sudah pasti sudah jalannya sebenarnya. Cuma soal jalan yang bisa ketemu lakukan, yang bisa ketemu lakukan seperti ada lagu-lagu, terus ada materi yang ketemu secara tidak langsung ketemu langsung terapkan, langsung sudah terapkan, tapi dia ada sudah masuk diterapkan sudah diterapkan tapi masuk di Merdeka Belajar. Jadi secara tidak langsung sudah masuk, sudah menyesuaikan langsung. Ini terakhir mungkin soal anak-anak yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau pada saat mengejar impian itu, bagaimana caranya supaya bisa fokus di impian itu? Ini mungkin terakhir dan kesimpulan, mungkin pesanan-kesan dari Mami Ibu untuk teman-teman guru yang masih ada, terus anak-anak yang masih ada di SD Kristen Loran, yang nanti sebentar ini mau ada yang mau naik kelas 6, ada yang mau naik kelas 5 dan seterusnya. Oke, ya. Untuk anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, tergantung perkembangan anak-anak masing-masing. Karena dunia sekarang dunia global, dunia global. Tinggal anak itu dia memilih saja apa yang kita buat ini baik atau tidak, itu tergantung anak itu sendiri atau orang itu sendiri. Jadi perkembangan zaman dia rubah juga sifat anak, sehingga kadang anak itu sendiri ketika dia
dia ikut perkembangan dan dia akan bisa dia memilih, dia bisa bedakan bahwa yang ini yang baik dan ini yang tidak baik. Ketika yang baik saya bisa tiru, yang tidak baik saya buang. Nah itu tergantung anak-anak yang ada di Indonesia ini saja. Kalau dia mau berpacu maju berarti yang dia pilih harus apa. Kalau beta mau maju, beta mau buat perkembangan untuk diri saya sendiri, berarti beta harus buat yang terbaik dan memilih yang terbaik untuk diri saya sendiri dan orang tua. Ya itu mungkin harapan untuk anak-anak Indonesia. Iya, untuk kesanan-kesanan untuk sebelum Mami Ibu ini kan semua dekat pensiun, mungkin kan ini kira-kira di yang terakhir ini harapan yang betul-betul untuk ketika Ibu selesai itu bagaimana melihat SD Kristen Lorang ke depannya, arahnya kemana harapan Ibu? Ya, harapan saya untuk anak-anak yang ada di Desa Lorang bersama teman-teman guru itu merupakan kerja keras, kerjasama antara orang tua murid, guru dengan pemerintah desa. Nah, ketika ada kerjasama yang baik, maka semua pastinya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Jadi pesan yang ditinggalkan untuk anak-anak SD Kristen Lorang, ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan, yaitu dia harus bekerja keras, dia harus kerja keras, belajar keras, supaya dia bisa pintar, lalu dia jadi orang yang baik dan berguna untuk desa dan masyarakat Lorang. Yang paling umum itu untuk Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang perlu disampaikan, kan? Siap. Jadi itu teman-teman tadi sharing tentang pengalaman tentang masa kecil yang meskipun kita tidak mendalami tentang bagaimana, tidak terlalu masuk dalam soal masa kecil Mami Ibu, tapi setidaknya sudah ada yang tadi disampaikan bahwa di dalam keterbatasan tadi sebenarnya tidak ada ruang pemisah untuk kita mau menggapai cita-cita kita. Kalaupun kita bukan berada di posisi yang beruntung, misalnya kayak punya orang tua yang berada, kita harusnya dengan upaya kerja keras, tekun yang Mami belajar, harus yakin dan berdoa minta sama Tuhan bahwa kita juga bisa menjadi nanti ke depan bisa menjadi siswa yang bisa menjadi siswa, bisa menjadi sukses dengan hobi dan cita-cita yang sudah kita impikan semenjak kecil ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Mami Ibu untuk waktunya, dan semoga teman-teman yang di Indonesia juga bisa melihat ini. Juga untuk Bapak Menteri, mungkin itu dari Ibu yang sebagai pelaksana pendidikan itu sendiri, sebagai pelaksana kurikulum itu sendiri, mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan kami mengharapkannya tentunya mungkin kurikulum itu tidak dipergunakan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang panjang ya. Karena melihat bagus juga sebenarnya ke-13 ini ya. Biar guru-guru yang selanjutnya dia tidak ini untuk menghabiskan waktu untuk belajar kurikulum lagi, sehingga anak-anak yang tadi tidak bisa belajar dengan baik karena guru-guru masih harus membutuhkan waktu untuk belajar. Jadi kalau bisa kurikulumnya itu di masa penggunaannya lama. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya, Dev Madel. Dan di konten sharing kali ini saya berharap teman-teman semua bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Mami Ibu. Terima kasih. Ya.